Scorpio, maaf telat karena ini udah tag kedua. Yang pertama itu rusak file, jadi gue buat lagi tapi nyusul ya gitu deh. Jadi kalian yang terakhir gue bacain. Langsung aja ya, mungkin sebagian dari kalian udah nonton elemen water ya, Pisces, Cancer, Scorpio secara bersamaan. Sekarang secara terpisahnya Scorpio. Kalau memang gue saranin untuk nonton Moon, Venus, Rising atau juga Sun sign kalian. Ambil yang sesuai dan tinggal yang tidak sesuai. Cross watcher welcome untuk join ya, karena energi suka tertukar. Jadi mungkin saja pesannya untuk kalian juga. Gue akan tarik 8 kartu aja dan akan gue tutup dengan Oracle Cards dari Mystical Wisdom dan Goddess Guidance. Oh ya, secara ternyata memang HP gue bermasalah, gue nggak bisa ngedit lagi. Jadi makanya semua video itu rusak, banyak yang suka rusak gitu ya, karena memorinya juga terbatas dan rusak. Jadi kemungkinan besar kalian juga akan mendapatkan audionya tuh kekecilan sekarang, karena gue udah nggak bisa ngedit lagi pakai HP gue. Jadi gue pakai yang ada aja ya di laptop, dari notebook gue yang gue nggak bisa mainkan itu audio. Oke, semoga ini cukup membantu. Ya doain gue bisa lem biru. Lempar ganti beli baru ya. King of Pentacles, the Hangman, Five of Wands, Knight of Materials, Queen of Swords, Five of Swords, Four of Wands, King of Wands. Energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kalian, the Fool, Three of Pentacles, Wheel of Fortune, Six of Swords, Nine of Wands, Ace of Cups. Energi alam bawah sadar kalian. Oke. Kalian ingin ambil resiko, memulai sesuatu yang baru dan menghadapi segala rintangan yang akan hadir dengan keterbukaan. Energi Aries ya. By the way, Aries itu Chiron, healing ya. Karena lagi kalian butuh pemulihan, jadi kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Three of Pentacles, kalian mencoba untuk mengembangkan horizon kalian, memperluas wawasan, memperluas network, memperluas kerjasama mungkin ya. Wheel of Fortune itu energi Jupiter. Jupiter ada di Aquarius, yaitu yang mana itu tentang keberuntungan kalian. Buat Scorpio, Aquarius itu ada di
di home and family. Aquarius itu ada di home and family, yang mana Jupiter itu tentang karma ya. Karma yang sudah berakhir dan siap untuk membuka karma yang baru. Oke, dimana roda keberuntungan itu akan berpihak pada kita, karena karma sudah kita selesaikan. Six of Swords, moving on, moving forward, meninggalkan segala drama yang ada. Nine of Wands, karena kalian sudah ada di ujung jalan ya. Di jalan buntu, kalian pilihannya hanya putar balik, mundur, atau lepaskan semua. Kalian akan release, kalian akan lepaskan semua, dan kalian akan dapat peluang cinta baru. Alright, Scorp. Purnama di Cancer. Buat kalian itu ya, purnama in Cancer itu secara general tentang home and family, tentang wanita dalam hidup kita, tentang yin side, tentang feminin, tentang emosional kita, tentang perasaan kita, dan tentang roots, akar kita ya. Dan bagaimana kita menurture ourselves, okay? Dan kebetulan Cancer dan Saturn dan Jupiter itu ada di Aquarius. Gue waktu kemarin waktu Saturn konjang Jupiter di Aquarius, kan gue udah bilang ya, Saturn sama Jupiter itu tentang karma kita. Nah itu di Aquarius ya. Aquarius itu buat Scorpio adalah di family. Kita kalian juga dapat Jupiter in Aquarius, yaitu ya Jupiter di Aquarius, karma yang kita hadapi, dan kita sudah kelarin. Oke. Kalau secara spesifik untuk Scorpio purnama di Cancer itu tentang segala yang berjarak ya, entah itu secara emosional, entah itu secara geografi, itu ada ending ya. Purnama itu tentang ending, dan Cancer kali ini memang untuk Scorpio itu ada di rumahnya Jupiter sendiri, di rumahnya Jupiter ya, tentang travel, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, segala sesuatu yang unfamiliar, tentang wisdom, filosofi, hukum, higher education, juga tentang perbedaan budaya, juga tentang spiritual, agama. Yep. Kartu pertama kalian, King of Pentacles, komitmen, tradisi, institusi, pemerintahan, spiritual atau agama, guru, nilai, struktur. Itu energi Taurus. Mungkin kalian dengan seorang Taurus, yang mana itu ada tentang relationship kalian, di relationship kalian Taurus ya. Jadi mungkin kalian mungkin ada yang punya komitmen baru, punya komitmen atau tradisi di relationship. Queen of Swords, energi Libra ya. Queen of Swords itu dia tidak akan segan-segan untuk nge-cut segala hal yang memang tidak benar untuk dirinya. Dia akan nge-cut hal-hal yang memang tidak dibutuhkan. Dia akan mengucapkan kebenaran, hanya kebenaran. Nah, Libra itu buat Scorpio ada di ending.
ending komitmen, ending tradisi, ending secara spiritual, ending value, nilai, institusi, karena dia nggak segan-segan untuk mengatakan apa yang memang harus diungkapkan gitu. Energi Libra di karma itu sendiri, karma, healing, alam bawah sadar kita tentang ending dan closure ya, tradisi itu sendiri. Dan pun Pisces ya, ada Hangman, energi Hangman Pisces, karena kalian sudah menunda-nunda, mencoba membeli waktu untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Dan Pisces itu yang punya rumah ke-12 yaitu karma itu sendiri, supranatural, supranatural, tentang spiritual, tentang alam bawah sadar, tentang healing, tentang limiting beliefs, segala hal itulah ya. Hangman itu bisa juga dibilang pengkhianat, Hangman itu juga bisa dibilang pelarian, dan ini pasti tentang ending ya. Mencoba melihat dari perspektif yang berbeda untuk mendapatkan pencerahan. Tapi yang jelas itu tentang ending. Entah, balik lagi, ending ini gila. Ini energi Taurus sebagai komitmen, tradisi, dan juga rumah tangga ya, institusi dan segalanya itu ya, diapit oleh Libra dan Pisces. Yang mana Libra itu di rumah ke-12 nya Scorpio, yang mana rumah ke-12 itu originalnya punya Pisces. Oke. Jadi ini semua tentang ending di tradisi atau komitmen ya, dalam keluarga, dalam sedangkan Pisces ini ya, energi Hangman itu ada di rumah kelima, pleasure, tentang aktualisasi diri, tentang revitalisasi, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, tentang romance, tentang love affairs, tentang anak-anak, atau tentang kekanak-kanakan, ingin memulai sesuatu yang baru, revitalisasi nah. Dan bagaimana kalian bersenang-senang gitu ya, pleasure gitu ya, rumah pleasure. Five of Swords ini tentang cut hal-hal yang memang tidak kita butuhkan lagi, tidak sesuai atau sejalan dengan siapa kita ya. Dan ini Five of Swords ini adalah battle without a winner. Jadi perang di mana semua akan sakit dan tidak ada yang menang. Five of Wands, konflik. Selama kita mampu memahami setiap konflik adalah kemajuan, kesempatan, peluang untuk maju, peluang untuk pertumbuhan kita sendiri, personal development. Oke. Yang jelas konflik itu ada di dalam diri kita sendiri yang termanifestasi keluar melalui lingkungan kita, sekitar kita. Energi-energinya itu memantulkannya balik ke kita. Oke. Four of Wands tentang fondasi, tentang struktur, tentang properti, tentang rumah tangga, tentang kemapanan, stabilitas, tribes ya. Jadi ada perubahan yang signifikan di situ dengan adanya Five of Swords sama Five of Wands ya. Ada konflik dan cutting yang berhubungan mungkin dengan tradisi ya, dengan tradisi, nilai, juga tentang income, juga tentang komitmen keluarga ya. Dan ini juga Four of Cups itu Four of Wands itu juga fondasi itu sendiri, properti itu sendiri, rumah, home ya, family, struktur.
perayaan yang harus dirayakan, reuni, tribes, ya. Diapit juga dengan 5, 5 ya. Perubahan yang signifikan, transformasi. Knight of Pentacles, energi Virgo. Mungkin kalian berhubungan dengan Virgo. Virgo untuk Scorpio itu ada di network, friendship, harapan-harapan dan ekspektasi kalian tentang teknologi, tentang keadilan sosial dan kemanusiaan. Ya. Yang kalian memang planning atau menyusun strategi untuk harapan-harapan dan ekspektasi kalian terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial. Dan di bawahnya ada King of Wands. Ini energi Aries. Dia akan mengambil tindakan dan risiko. Dia akan mengambil kekuasaan, power, their power back. Ya. Hidup gue hanya gue yang punya, hanya gue yang bisa ngatur gitu. Energi Aries. Buat Scorpio, Aries itu ada di kesehari-harian, di kesehatan kalian. Bagaimana kalian menganalisa segala sesuatu, menggunakan waktu secara efisien, dan tentang bagaimana kalian melayani orang lain. Oke, buat gue sih udah jelas ya. Nggak perlu diklarifikasi. Dari Mystical Wisdom, pelajaran dan pemahaman apa yang harus dihadapi Scorpio di awal tahun 2021 di bawah pengaruh Uranus di Cancer. Pelajaran dan pemahaman apa yang harus dihadapi dan diterima oleh Scorpio di awal 2021 di bawah pengaruh Purnama di Cancer. Pelajaran pemahaman apa yang harus dihadapi dan diterima oleh Scorpio di awal 2021 di bawah pengaruh Purnama di Cancer. Epiphany, seek clarity, aha moment, kejelasan, pencerahan, sudden change, disruption, ya. Perubahan yang tiba-tiba dan signifikan. Fondasi harus runtuh. Potensial, alam bawah sadar adalah potensial. Think big for your future. Kita memang harus berpikir besar, sebesar-besarnya sampai lo pikir itu most impossible ya. Semakin tinggi lo pasang target lo, semakin gila juga lo. Dari garis guidance Oracle card, bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Scorpio di awal 2021 ini di bawah pengaruh Purnama di Cancer. Bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Scorpio di awal 2021 di bawah pengaruh Purnama di Cancer. Quiet time, hening, sunyi. Take quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Ini suruh istirahat kita, Bu. Suruh istirahat, meditasi dan kontemplasi. Alam bawah sadar kita, purification kita dapatnya, konventina, kita diminta untuk ruat atau melukat. Yang jelas kita diminta untuk detox. Ini saatnya untuk membersihkan, detox dari detox body dan mind and body kita. Ya. Oke, Scorp, singkat, padat, jelas. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya, masih di bulan Januari. Selamat tahun baru, Scorp.